Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, para peserta, dan teman-teman SMA MBS Poncowati yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwin Izzuddin dari SMA MBS Poncowati. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bisa Kalau Ada Usaha. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwaji tahirati ummatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ashabil ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama yang harus kita utamakan dan tidak boleh kita duakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini dengan begitu sempurnanya. Salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya akan memulai dari sebuah pertanyaan. Sebenarnya untuk siapa Al-Quran itu diturunkan? Apakah hanya untuk para ulama, para syekh, para kiai, ataupun para ustadz? Apakah hanya untuk mereka? Tentu tidak. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Kita sebagai umat muslim wajib untuk mengimaninya dengan cara mencintainya, mempelajarinya, mengamalkannya, serta mengajarkannya. Namun apa yang terjadi dengan umat muslim saat ini? Ketika mereka ditanya, kamu cinta nggak sama Al-Quran? Mereka pasti menjawab, ya, saya cinta sama Al-Quran. Namun di sini yang harus kita perhatikan adalah apa bentuk implementasi dari kata cinta tersebut? Apakah cinta itu hanya sekedar kata dan tidak ada pembuktian yang nyata? Apakah hanya sekedar itu? Tentu tidak. Makna cinta Al-Quran di sini ialah mengimaninya, mempelajarinya, mengamalkannya, serta mengajarkannya. Itu makna cinta yang sebenarnya. Coba kita perhatikan umat muslim saat ini. Di KTP-nya tercatat agamanya Islam dan ngakunya cinta Al-Quran, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Why? Kenapa? Ada masalah apa? Belum bisa membaca. Ya belajar. Kita bisa kalau kita mau belajar. Semua bisa terjadi. Semua bisa kita dapatkan kalau kita mau berusaha. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara para manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, mereka adalah ahli Quran. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 215. Begitu mulianya orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, yaitu menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini, raja dari segala raja. Jadi tunggu apa lagi? Ayo mulailah mempelajari Al-Quran, mulailah membaca Al-Quran. Jangan takut, jangan ragu, jangan pernah berpikir, saya mampu nggak ya? Saya bisa nggak ya menghafal Al-Quran? Tidak ada jawaban lain selain kita pasti bisa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Menurut pendapat yang sahih dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu yang ada di bumi, yakni semua zat, sifat, dan karakternya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahkan hingga nama angin yang keluar dari dubur. Allahu Akbar. Lihat Nabi Adam. Ia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama segala sesuatu yang ada di bumi. Apakah penuh memori Nabi Adam? Tentu tidak. Loh, kan Nabi Adam itu nabi. Nah, kita manusia biasa mana bisa? Nabi juga manusia, wujudnya sama, kapasitas memori juga sama. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan kemampuan dahsyat yang kita miliki. Jangan sia-siakan fasilitas yang kita miliki.
Kita pasti bisa menghafal Al-Quran. Kita pasti bisa mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakkir." Telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran surat Al-Qamar ayat 17. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Tinggal bagaimana usaha kita dalam mempelajarinya. Jadi kalau ada orang yang bilang menghafal Al-Quran itu susah, menghafal Al-Quran itu sulit, itu salah besar. Mungkin usaha dia dalam mempelajarinya sedikit. Loh, kan saya sibuk kerja, saya sibuk ngurusin anak, saya sibuk ngerjain tugas kuliah, saya sibuk ngerjain tugas sekolah. Hei, sesibuk itukah Anda sampai-sampai tidak ada waktu untuk mempelajari Al-Quran, kitab suci agamamu, kitab suci agama kita, agama Islam? Sebenarnya waktu luangnya itu ada, cuman kemauannya yang belum ada. Anda bisa luangkan waktu untuk main game, untuk jalan-jalan, untuk shopping sana sini, tapi untuk Al-Qurannya mana? Anda kan orang Islam, pelajarilah Al-Quran. Jangan hanya kau pajang di rak hingga berdebu. Ayo ambil Al-Quranmu, pelajarilah Al-Quranmu itu. Jangan munda-munda terus. Kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita mengakhiri hidup ini. Gimana kalau ternyata kita mati saat munda-munda dan belum sempat untuk mempelajari Al-Quran? Na'udzubillah min dzalik. Jadi ayo, jangan menunda-nunda terus. Mulailah menghafal Al-Quran, mulailah mempelajari Al-Quran. Kita bisa kalau kita yakin. Dan yakinlah kalau kita bisa. Anda bisa, saya bisa, kita semua pasti bisa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pesan dari saya, gunakan waktumu sebaik mungkin sebelum semuanya menjadi tak mungkin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.